Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Dia silakan memimpin doanya dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Tio Ramadan, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Amora, Hadir, Bu. Adiba, Hadir, Bu. Neng, Hadir, Bu. Anastasia, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. alhamdulillah ya, hadir. Nah, sebelumnya kita briefing terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semuanya semangat. Sekarang tepuk anak soleh. Sekarang tepuk fokus. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu materi kita sebelumnya tentang nama-nama Rasul. Sudah hafal semuanya, Nak? Sudah hafal, betul? Nah, kita ulangi lagi ya. Nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Ada alhamdulillah materi sebelumnya sudah hafal semua. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu. Tujuan kita belajar pada materi kali ini yaitu yang pertama, agar kalian bisa mengetahui atau menerapkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua, itu agar kalian tahu tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, Ibu harapkan kalian dapat menerapkan perilaku iman kepada nabi dan rasul ini dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak ibu semuanya? Paham. Apakah kita perlu menerapkan sifat-sifat nabi dan rasul dalam kehidupan sehari? Perlu dan sangat penting. Kemudian bagaimana cara kita
kehidupan para rasul Allah. Iya, kita mengambil hikmah dari cerita para nabi dan rasul itu ada hikmahnya. Siapa lagi yang tahu nak? Ya apa Neng? Meneladani sifat-sifat terpuji mereka dengan menerapkannya dalam kehidupan. Iya, jadi kita itu harus meneladani sifat-sifat terpuji nabi. Semua yang nabi lakukan itu adalah sifat baik atau sifat terpuji. Nah itu. Selanjutnya sekarang ibu akan membagikan buku paket ini. Nah, silahkan kalian buka materi kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Di sub materi bagian sifat-sifat Nabi dan Rasul, kalian baca, kemudian kalian tulis mana yang penting kalian tulis di buku. Silahkan bukunya dibuka, penanya disiapkan. Di halaman 129. 129 di situ ada materi tentang sifat-sifat Rasul, kemudian tujuan diutusnya para Rasul, dan selanjutnya yang terakhir itu tentang penerapan iman kepada Nabi dan Rasul. Kalian tulis mana yang penting, silahkan ditulis ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti ibu tanyakan Bu. Jadi selain dibaca, kalian pahami, ditulis hal-hal yang pentingnya, kemudian ibu setelah selesai ibu akan tanya siapa, apakah sudah paham semua atau belum. Yang penting-penting aja ditulis ya, Nak, ya.
Iya, patona. Apa arti patona? Ya, cerdas. Iya, patona cerdas. Ulangi lagi. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sidik artinya Jujur. yang kedua, Amanah. artinya Dapat dipercaya. yang ketiga apa nak? Adil. Ya, apa artinya tuh? Menyampaikan. Patona. Apa arti patona? Cerdas. Cerdas. Nah, sekarang tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Siapa yang bisa menjawab? Tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Apa sih tujuannya? Ada berapa poin tadi? Ada empat. Siapa yang bisa menyebutkan? Atau bisa menyebutkan dua? Siapa? Nah, coba. Menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya, Iya, menerima wahyu. membimbing manusia ke jalan yang benar, Terus? menyempurnakan akhlak. 4. Sebagai suri teladan yang baik. Iya, suri teladan yang baik. Yang pertama, ulangi lagi. Ingat tak kalian yang disampaikan Nay? Menyampaikan wahyu kepada siapa nak? Yang kedua, Membimbing membimbing manusia ke jalan yang benar. Nggak mungkin Nabi itu membimbing ke jalan yang buruk atau jalan yang sesat, pasti ke jalan yang benar. Yang ketiga, menyempurna akhlak yang sebelumnya tidak baik disempurnakan. Yang keempat apa tadi? Iya, sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh. Selanjutnya, dalam penerapan iman kepada Nabi dan Rasul, bagaimana kita cara menerapkan iman kepada Nabi dan Rasul ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberi contohnya? Coba Amara. Menaati ajaran yang dibawakan oleh para rasul. Iya. Dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang. Nah, coba ulangi semuanya. Menaati Ajaran ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian apa nak? dan melaksanakan Dengan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Selanjutnya apa lagi? Yang kedua. Yang kedua, mengambil hikmah dari cerita kehidupan para rasul Allah. Iya, kita mengambil hikmah cerita dari para kehidupan Nabi dan Rasul. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Nah, apa nih? Meneladani ketaatan para rasul kepada Allah. Iya, ketaatan Rasul kepada Allah harus kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi nak? Nah, coba deh. Meneladani sifat-sifat terpuji dan menerapkannya dalam kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya Ibu akan membagikan 3 kelompok. Nah, untuk kalian bisa lebih paham lagi, lebih kompak lagi dalam berdiskusinya, Ibu kasih kesempatan yaitu 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok Tio, Hafiz, kelompok 2 Adiba, Amora sama Neng, dan kelompok 3 Anastasia, Nabila sama Naila. Jadi kelompok pertama ini mereka akan membuat poster yaitu tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi fokusnya kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada 4 tadi karena ya kalian buat poster. Nah, kalimat poster itu kalimat yang mengajak. Selanjutnya yang ini kelompok 2. Posternya tentang tujuan diutusnya para Nabi dan Rasul. Jadi kalian temanya tentang apa nak? Tujuan diutusnya para Nabi dan Rasul. Nah, yang ini kalimat posternya berkaitan dengan penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bawa
kasih waktu 35 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang. Kerjasama ikut nilai sama yang kompak. Kemudian dari posternya nanti kalian presentasikan ke depan. Sudah selesai, nanti presentasikan ke depan berkelompok. Selain kalian membuat posternya, kalian juga membuat contoh dalam misalnya sifat-sifatnya apa yang contoh yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu lah ya. Kalimat ajakan. Terserah kalian atau mau di slide atau dilebarkan dulu. Diwarnai dan digambar sebagus mungkin.
Siapkan siapa yang menjelaskan, siapa yang MC-nya. Satu juga siapkan siapa yang MC dan siapa yang menjelaskan. Sambil menunggu kelompok 2 sebentar lagi. Jadi kelompok 1 nanti sebutkan cara menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya juga mereka akan menjelaskannya. Kelompok 2 menjelaskan tentang tujuan diutusnya para rasul. Kemudian mereka akan menjelaskan menurut pendapat mereka tambahannya. Selanjutnya kelompok 3 itu memberikan contohnya juga, nah ya, contoh dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Iman kepada Nabi dan Rasul. Tentang sifat-sifatnya, contoh penerapannya kalian jelaskan nanti pas presentasi. Nah, untuk kelompok 2 itu tujuan diutusnya para rasul juga diperjelas kembali. Nah, di sini itu singkat lah ya, dijelaskan kembali menurut pendapat kalian. Nah, ya. Nah, untuk yang kelompok 3, contohnya juga kalian harus jelaskan pas presentasi nanti. Contoh penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari.
kelompok 2 ini kan dulu, rapikan dulu ininya. Sudah selesai nak kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Kita perhatikan sama-sama hasil karya poster dan hasil diskusi mereka berdua. Silakan Tio dan Hafiz maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil poster kami. Judul poster kami adalah "Marilah kita menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari". Sifat-sifat Rasul Allah. 1. Siddiq artinya jujur. Contoh siddiq adalah jujur dalam bicara atau tidak berbohong saat bicara. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. Misalnya, contohnya, bila teman menitipkan sesuatu pada kita, kita harus menjaganya dengan baik. 3. Tabligh artinya menyampaikan. Contohnya, jika teman kesusahan dalam belajar, kita harus menyampaikannya, rumusnya atau ilmu yang kita tahu. Fatona artinya cerdas. Kita harus belajar dengan giat di rumah supaya kita menjadi cerdas. Itulah presentasi kami dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah paham yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah. Jadi mereka ini membuat poster tentang apa tadi? Marilah kita menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak lah ya, ada 4 contoh yang mereka sampaikan tadi dalam kita menerapkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi siddiq ya Pis ya. Apa siddiq itu nak? Jujur. Bagaimana cara menerapkannya tadi Pis? Kita harus jujur dalam bicara atau tidak berbohong dalam Iya, bicara. jadi kita mengikuti sifat Rasul bahwa mereka itu mempunyai sifat jujur, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa tadi Pis contohnya? Kalau misalnya amanah. Ketika teman menitipkan barang kepada kita, kita harus menjaganya dengan baik. Iya. Paham Neng? Apa yang disampaikan Habis tadi nak? Kalau misalnya ada teman kalian yang menitipkan barang, dia percaya kepada kalian, maka kita harus menjaga amanah teman kita tersebut. Jangan sampai barang yang dia titipkan itu hilang. Selanjutnya apalagi yang ketiga, tabligh artinya apa nak? Menyampaikan. Nah, contohnya apa tadi Pis? Ulangi lagi sekali lagi Pis. Ketika teman kita kesusahan, kita harus menyampaikan apa yang kita ketahui. Iya, misalnya teman kalian dalam pelajaran ada yang belum dia paham. Nah, mereka minta ajari kalian, maka kalian harus menyampaikan ilmu yang kalian miliki. Selanjutnya apa? Tidak boleh kita menyembunyikan. Tidak boleh pelit dalam menyampaikan ilmu. Selanjutnya yang terakhir apa Bis? Fatona Patona. Apa itu patona? cerdas. Nah, contohnya tadi apa Bis? Kita harus belajar dengan giat supaya menjadi cerdas. Iya, kita harus belajar giat biar menjadi orang yang Pintar. Ada pertanyaan nak? Sudah paham semua? Silakan kelompok 1 duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini selain melihat panduan di buku, mereka harus menjelaskan dulu pendapat mereka masing-masing. Assalamualaikum
menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril untuk menyampaikan dengan nabi dan rasul, lalu disampaikan kepada umatnya. 2. Membimbing manusia ke jalan yang benar agar manusia tidak tersesat di jalan yang salah. 3. Menyempurnakan akhlak. Kita harus menyempurnakan akhlak sendiri. Misalnya, akhlak kita yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. 4. Sebagai suri teladan yang baik, Nabi dan Rasul sebagai contoh atau teladan yang patut kita ikuti. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk kalian posternya sangat bagus nah ya. Ini ada gambar gurunya lagi menyampaikan misalnya tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Bagus. Kelompok 3 hasil karyanya bagus. Kelompok 1 bagus. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, untuk penjelasannya yang pertama mereka itu mengajak untuk apa nak? Marilah kita, apa judulnya? Sebutkan sama-sama. Marilah kita ketahui tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Yang pertama, apa tujuannya? Ulangi lagi, keras-keras suaranya. Menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Ya, maksudnya apa? Bagaimana dia menyampaikan wahyu kepada umatnya? Orang Allah menyampaikan wahyu Perhatikan kelompok 3, perhatikan. untuk menyampaikan kepada nabi dan rasul, Iya. lalu disampaikan kepada umatnya. Coba ulangi lagi kelompok 3 apa penjelasan dari kelompok 2 tadi. Menyampaikan wahyu maksudnya apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya maksudnya apa nak? Nabi dan Rasul itu menerima wahyunya dari siapa? Perantaranya malaikat siapa yang menjadi perantara? Malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada siapa? Nabi atau rasul. Iya, kepada umatnya. Nah, kalian itu simak temannya di depan dulu. Ya, nanti pas diskusi di depan. Selanjutnya yang kedua, apa lagi ini? Jelaskan ulang lagi. Membimbing manusia ke jalan yang benar. Membimbing manusia ke jalan yang benar maksudnya apa gitu? Cara membimbing manusia ke jalan yang benar Agar manusia tidak tersesat di jalan yang salah. iya, tujuannya itu membimbing manusia ke jalan yang benar itu agar kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Jadi Rasul dan Nabi itu membenarkan atau memberitahu bagaimana sih jalan yang benar, yang mana yang harus kita ikuti dan yang kalau misalnya yang salah jangan diikuti. Selanjutnya apa lagi yang ketiga penjelasannya? Menyempurnakan akhlak. Kita harus menyempurnakan akhlak dari yang buruk sampai ke yang baik. Iya, menyempurnakan akhlak itu maksudnya apa? Nak, memperbaiki akhlak manusia dari sebelumnya tidak baik menjadi baik. Selanjutnya yang terakhir, Nabi sebagai apa? Suri teladan. Nah, tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu sebagai apa? Ulangi lagi, suri teladan. Suri teladan itu maksudnya apa? Sebagai contoh. Apa penjelasannya tadi? Sebagai contoh atau Nabi dan rasul sebagai contoh atau teladan yang patut kita ikuti. iya, yang patut kita ikuti. Bukannya artis-artis lain, bukan artis Korea, tapi yang patut kita ikuti siapa? Nabi dan Rasul. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan sama kelompok 2? Tidak? Sudah paham semua? Nah, silakan duduk. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Selanjutnya kelompok 3 silakan presentasi maju ke depan.
dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Contohnya apabila Nabi memerintahkan atau menyuruh umatnya untuk melaksanakan sholat, maka kita harus taati. Apabila Nabi atau Rasul melarang umatnya berbuat buruk, contohnya berjudi, berbohong, mencuri, dan lain-lain. Nah, itu Saja hasil Presentasi dari kami. presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, ini hasil karya mereka. Jadi mereka mengajak, ayo terapkan apa? Sebutkan sama-sama. Ayo kita terapkan perilaku iman. Nah, jadi bagaimana cara kita menerapkan iman atau percaya kepada Nabi dan Rasul? Kita kan percaya nih sama Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama, apa nak? Mengambil hikmah dari cerita. Kehidupan para rasul. Nah, jadi mereka itu yang pertama, mereka harus mengambil hikmah. Banyak cerita nabi-nabi, nah ya, ada Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi siapa lagi, banyak sebagainya. Nah, dari cerita tersebut kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya agar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, minggu lalu Ibu menjelaskan tentang kisah siapa? Nabi Muhammad. Iya, dilempari oleh kaum Taif. Nah, apa hikmah dari cerita tersebut? Mereka menjelaskan bahwa apa nak, dengan kita mempelajari materi tersebut atau melihat kisah tersebut, akhirnya apa? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu orangnya sangat sabar, tidak membalas perbuatan buruk orang-orang kafir, malah Nabi Muhammad ini apa yang dia lakukan? Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan perilaku iman pada Nabi dan Rasul? Ulangi lagi, Nabila. Menaati ajaran yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Contohnya apabila Nabi memerintahkan atau menyuruh umatnya untuk melaksanakan sholat, maka harus kita taati. Apabila Nabi atau Rasul melarang umatnya berbuat keburukan, contohnya berjudi, berbohong, mencuri, dan lain-lain. Iya. Bagaimana cara kita menerapkan iman kepada Nabi dan Rasul? Yang kedua, mereka menjelaskan bahwa dengan cara kita menaati apapun yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu kita harus taat. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu mengajak kepada keburukan. Pasti dia mengajak demi kebaikan umatnya. Nah, yang dia perintahkan, contohnya apa nak? Sholat, apalagi puasa. Nah, harus kita ikuti. Kalau kita ikuti berarti kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Mereka itu adalah para wali atau para utusan Allah yang wajib kita ikuti. Selanjutnya, misalnya Nabi atau Rasul itu melarang kita agar tidak mencuri, berbohong dan sebagainya, harus kita taati juga. Sudah paham nak? Penjelasan dari kelompok 3? Sudah. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, posternya ibu ambil ya. Kelompok 1 mana posternya? Silakan duduk kembali. Untuk hasil poster, ya ibu memberi evaluasi. Yang bagus itu kelompok 2. Posternya bagus. Tepuk tangan dulu. Ada gambarnya dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya dari penjelasannya itu kelompok 1 yang bagus dalam presentasi. Kalau untuk karyanya bagusnya kelompok
kelompok 2. Kelompok 3 ini, nah lumayan lah ya, ininya sudah lumayan bagus. Cuman penjelasannya tadi tuh kurang kedengaran teman-temannya yang lain. Ya, kelompok 2 juga. Nah, kalau kelompok 1 itu mungkin dia lah cowok ya, jadi tegas banget. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari materi ini Ibu akan menyimpulkan yang pertama tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yuk sama-sama kita simpulkan sama-sama. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Nah, ada? Sebutkan. Yang pertama sifat, artinya yang kedua artinya apa? Yang ketiga artinya yang keempat artinya. Selanjutnya, para nabi dan rasul itu mempunyai tujuan diutusnya. Apa saja tujuannya? Sebutkan. 1, kelompok 2. Menyampaikan wahyu. Iya, yang kedua. Selanjutnya, menyampaikan wahyu dan disampaikan kepada umat. Yang kedua apa, Nak? Mengambil hikmah dari cerita para nabi dan rasul. Yang ketiga, apa tujuan diutusnya para nabi dan rasul itu? Untuk menyempurnakan. Yang keempat, sebagai Suri tauladan. Jangan lupa kelompok 2 sudah presentasi tapi masih lupa sedikit. Coba ulangi lagi. Yang pertama untuk menyampaikan Wahyu kepada umatnya. Yang kedua Menyempurnakan akhlak. menyempurnakan akhlak. Kemudian yang ketiga mengambil hikmah dari cerita para nabi dan rasul. Dan yang keempat apa tadi? Sebagai suri Tauladan yang baik. Ya, yang kelompok 3 tentang apa tadi? Penerapan iman kepada nabi dan rasul. Kalau di buku ada 4, tapi mereka memberi contohnya 2 tadi. Yang pertama apa, Nak? Mentaati semua yang diperintahkan oleh rasul. Nabi dan rasul itu harus kita taati. Menaati semua yang diperintahkan dan menjauhi yang Buruk. yang dilarang. Ulang lagi, Tio. Apa tadi? Menaati? Menaati apa yang diperintahkan oleh Rasul dan Ya. menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Iya, bagus. Selanjutnya yang kedua. Mengambil hikmah dari kehidupan sehari-hari. Mengambil hikmah dari kehidupan Sehari-hari para nabi dan Rasul. Oh, yang kedua tadi. Yang kalian presentasi ke depan tadi. Mengambil hikmah. mengambil hikmah dari cerita nabi dan rasul. Iya, mengambil hikmah. Hampir sama dengan tujuannya tadi, Nak ya. Yang ketiga tadi, apa Nabila? Meneladani ketaatan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan kita apa tadi Nabila? Ulang lagi sekali lagi. Meneladani ketaatan para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketaatan Nabi kepada Allah itu dari Nabi atau Rasul kepada Allah itu harus kita ikuti, harus kita terapkan. Bagaimana cara mereka dalam menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, yang keempat, Meneladani sifat-sifat terpuji Dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. ya seperti yang dijelaskan sifat-sifat yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Jadi harus kita terapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, penjelasan dari Ibu sudah, penyimpulan dari Ibu sudah, kalian sudah berdiskusi juga tadi, hasil karya posternya juga sudah. Sekarang Ibu akan memberikan soal untuk melihat
Ada 6 orang yang tuntas dan 2 orang yang remedial atau belum tuntas. Nilai ketuntasan kita itu 60, yang tuntas 65, di bawah 65 tidak tuntas. 2 orang yang tidak tuntas ini Naila sama Nabila. Jadi kalian harus mengerjakan soal remedial. Nah, selebihnya yang lain itu mengerjakan soal pengayaan. Yang sudah tuntas itu mengerjakan soal pengayaan biar agar lebih paham lagi terkait materi yang ibu ajarkan. Ini untuk yang sudah tuntas, ya, mengerjakan soal pengayaan. Nabila sama Naila remedial dari ulang lagi. Kerjakannya
Kalian boleh belajar di rumah, buku paketnya dibawa, buka buku di rumah, selalu belajar di rumah.